Shalom sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kembali lagi kita berjumpa dalam program BSJD Barita Selamat Jadi Duma. Bersama saya Vikaris Jeffrey Lelono STH yang melayani di Resort GKI Bintang Jaya. Hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27 dengan judul perikop Naaman disembuhkan. Dan saya memberikan tema dari firman Tuhan saat ini, yaitu ketika motif disembunyikan. Pada saat ini saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan melewati 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-27 menceritakan tentang kehidupan Naaman disembuhkan dari kustanya. Elisa menolak hadiah darinya sebagai bentuk penegasan bahwa kesembuhan adalah anugerah Tuhan, bukan transaksi. Namun Gehazi, pelayan Elisa, tidak sejalan dengan hati gurunya. Ia mengejar Naaman, berbohong demi mendapatkan sebuah hadiah, lalu menutupi tindakannya dari Elisa. Namun Tuhan melihat segalanya. Akhirnya hukuman datang. Kusta yang tadinya menimpa Naaman sekarang ditimpakan kepada Gehazi. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati hal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan melihat hati dan motif. Meskipun manusia bisa menyembunyikan perbuatannya dari sesama, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tindakan kita lahir dari hati, dan Tuhan menilai hati itu. Dalam kehidupan modern saat ini, kita juga ditantang untuk memeriksa motif. Apakah kita melayani demi Tuhan atau demi diri sendiri? Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan untuk jujur selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Elisa memberi kesempatan secara tidak langsung kepada Gehazi untuk berkata jujur ketika bertanya, "Dari mana engkau, Gehazi?" Tetapi Gehazi memilih menutupi dosanya. Dalam hidup, Tuhan sering memberi kita ruang untuk bertobat. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, apakah kita mengambil kesempatan itu atau malah sebaliknya? Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu harta tidak selalu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang terlihat sebagai berkat bisa menjadi kutuk jika diperoleh dengan cara yang salah. Dan dalam dunia kerja, bahkan juga dalam dunia pelayanan ataupun dalam dunia bisnis, kita diingatkan untuk tidak menghalalkan segala cara. Bahkan juga kebenaran lebih berharga daripada kekayaan. Biarkanlah firman Tuhan pada saat ini dapat menuntun kehidupan kita untuk tetap hidup dalam sebuah kebenaran dan menjauhkan kehidupan kita
dari segala motif kebohongan yang dapat menjatuhkan kita ke dalam sebuah penghukuman. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melewati firman Tuhan yang dapat kami dengarkan bersama-sama. Biarkanlah firman Tuhan ini dapat mengajarkan kami dan menuntun kehidupan kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan tahu akan arah tujuan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.